Jadi tetapi bejana sebagai satu perlambangan bahwa itu gampang hancur, roboh, rapuh. Penggambaran bahwa manusia itu adalah berdosa, ya, dan tidak mampu menjalankan seturut kebenaran Allah itu dengan sepenuhnya. Manusia tidak mampu itu. Satu penggambaran, tetapi di dalam dirinya yang tidak mampu dan rapuh ini, Yesus Kristus mau hidup di sana. Supaya apa? Kekuatan Kristus yang dilihat manusia. Dan bukan kekuatan diri kita. Ini penggambaran rapuh itu. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba dalam menyampaikannya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Baik, salam Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali untuk terus meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kebenaran kita hari ini, Rasul Paulus mau menggambarkan dirinya atau mau mengidentikan dirinya sebagai satu bejana tanah liat. Dan harta rohani ini adalah Yesus sendiri atau kebenaran Injil itu, keselamatan itu. Nah, ini adalah harta rohani yang tinggal di dalam bejana tanah liat. Nah, saya ingin mengajak sedikit saudara untuk kita melihat kepada bejana tanah liat ini. Bejana ini sebagai satu wadah atau tempat. Ya, jadi bicara tentang bejana berarti berbicara tentang satu tempat, wadah. Anehnya bahwa Injil keselamatan atau Yesus Kristus itu berdiam dan tinggal di dalam bejana. Halo. Ya. Kebenaran Allah atau Injil keselamatan itu, ya, jadi Paulus menggambarkan bahwa harta ini kami punyai, ya Yesus itu kami punyai, Injil yang kami beritakan itu tinggal di dalam hidup dia sebab dia menganggap dirinya sebagai bejana. Saudara tahu bejana itu rapuh. Nah, kita lihat sebentar, ini pengantar saja. Ya, selanjutnya kita lihat, ya. Saya lebih fokus kepada bejana ini. Nah, saya mulai dengan yang pertama bahwa bejana ini berbicara tentang wadah. Itu adalah sebagai satu penggambaran diri yang rapuh agar orang bisa memandang kekuatan Injil.
Ya, penggambaran diri yang rapuh, saya coba untuk sketsakan ini. Jadi berbicara tentang bejana, tempat atau wadah, itu penggambaran diri yang rapuh agar orang bisa memandang kekuatan Injil. Sekarang begini, kalau bejana itu kokoh, kuat, ya. Istilahnya penggambaran Paulus, dia mau menggambarkan dengan hal yang lain, bahwa dia itu kokoh dan kuat dan hebat. Kira-kira kapasitas Injil itu akan kelihatan enggak gitu? Ya, jadi kalau tempat itu istilahnya dia itu kokoh dan kuat, maka manusia akan melihat tempat itu, tetapi dia tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Amin. Jadi tetapi bejana sebagai satu perlambangan bahwa itu gampang hancur, roboh, rapuh. Penggambaran bahwa manusia itu adalah berdosa, ya, dan tidak mampu menjalankan seturut kebenaran Allah itu dengan sepenuhnya. Manusia tidak mampu itu. Satu penggambaran, tetapi di dalam dirinya yang tidak mampu dan rapuh ini, Yesus Kristus mau hidup di sana. Supaya apa? Kekuatan Kristus yang dilihat manusia. Dan bukan kekuatan diri kita. Ini penggambaran rapuh itu. Amin. Tetapi kalau orang hadir dengan satu kekuatan yang hebat, maka orang akan melihat manusia itu. Dan Injil kurang dilihat. Amin. Kapasitas Injil itu tidak akan pernah diterima sepenuhnya. Orang tidak merasakan kuasa Injil itu sepenuhnya dalam hidupnya. Kenapa? Dia lihat manusia lebih kuat dari Injil itu. Halo? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya, tidak begitu berharga supaya harta rohani terlihat lebih bernilai. Ya. Tidak begitu berharga supaya harta rohani terlihat lebih bernilai. Jadi mungkin orang tidak pandang, tidak begitu berharga. Supaya apa? Kristus itu yang sepenuhnya dilihat bahwa Yesus itu bernilai di dalam hidupnya. Gitu. Tetapi kalau manusia itu yang bernilai, maka orang akan sanjung dia. Orang akan seganin dia, orang akan hormati dia, sehingga Injil kehilangan untuk dihormati. Ini maksudnya bejana, ya, yang tidak bernilai, yang tidak dipandang orang, yang tidak dihargai orang, yang dianggap sepele dan dilihat sebelah mata. Tetapi ketika orang melihat manusia itu dengan sebelah mata, orang akan melihat Injil itu lebih besar dari manusia itu. Amin. Sehingga pujian akan kembali kepada Yesus Kristus dan bukan kepada oknum individu manusia itu. Ya, selanjutnya yang ketiga, terlihat lemah supaya kuasa dan kekuatan Tuhan lebih nyata. Wow. Ya, dalam kelemahanku lah aku melihat kekuatan Kristus itu. Amin. Dalam kelemahan itulah kita melihat kuasa Tuhan bekerja. Tetapi kalau kita sudah kuat, bagaimana Tuhan mau menolong kita? Amin. Karena itu Injil itu diberitakan di balik daripada segala hal yang dianggap sebagai, digambarkan sebagai tanah liat ini. Supaya harta itu bisa dilihat dan dipegang, diambil orang. Bukan bejananya yang nanti diambil orang. Amin. Tetapi harta itu yang nanti orang akan cari dan ambil. Di mana? Di dalam diri kita sebagai bejana itu. Tetapi kalau kita bukan bejana, kita emas, maka orang akan ambil emas. Amin. Kalau bejana ini terbuat dari emas, saudara. Kira-kira harta di dalam orang mau ngambil enggak? Karena orang sudah lihat, waduh ini bejananya bagus banget. Dari emas disalut, langsung diambilnya. Yang diambilnya itu memang bejananya, karena dia belum lihat harta rohani yang ada di dalamnya. Karena itu harus
ditonjolkan itu adalah harta rohani itu. Siapa harta rohani ini? Yesus Kristus itu yang hidup dalam pribadi kita. Kita sebagai bejana di mana Yesus itu hidup. Nah, Yesus harus lebih kelihatan daripada diri kita. Amin. Jadi kita memiliki satu kuasa. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan Tuhan yang bekerja, maka kita akan melihat kekuatan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, sehingga kita akan terheran-heran. Oh, bisa sampai begini ya? Gitu. Kok bisa begini? Gitu. Kenapa? Memang kelihatan seperti kita pasif dan tidak action. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan sedang mengolah. Karena Tuhan punya beribu-ribu cara. Amin. Untuk melakukan mujizatnya. Di dalam keberadaan kita yang memang tidak mampu. Amin. Ini Paulus loh yang bilang. Jadi ini kebenaran firman. Karena dia melihat bahwa dalam kelemahannya itu justru Kristus semakin dipercaya orang dan dilihat orang. Dan dirinya memang difitnah. Tidak dianggap. Tetapi Yesus disanjung di dalam hidupnya. Makanya aku miskin tapi aku memperkaya banyak orang, kata Paulus. Aku lemah tapi memperkuat banyak orang. Nah, selanjutnya. Tidak memiliki motif tertentu agar orang bisa melihat keindahan Injil. Ya, jadi kalau saudara melihat bejana seperti yang digambar ini, itu tidak ada motifnya. Benaran enggak? Kalau saudara motif bunga, lalu bunga itu dilapisin juga dengan emas atau berlian. Bejananya yang dihancurin tapi motifnya itu emasnya diambil. Amin. Jadi kalau ada motifnya, orang carinya yang motif yang terbuat dari emas itu, yang ada dalam bejana itu. Tetapi harta rohani itu orang gak akan lihat. Amin, namanya juga harta rohani, bukan harta jasmani. Jadi kalau harta rohani ini memang secara mata jasmani yang gak kelihatan. Karena harta rohani dalam bejana tanah lihat. Wow. Harta rohani ini berarti tidak terbatas, saudara. Jadi kalau bejana itu dia kelihatan motif, ya, ada motif yang indah dibalut dengan segala hal, maka orang akan lebih suka kepada bejana itu. Segala istilahnya beginilah, diri kita harus dibalutin dengan segala embel-embel. Nanti orang lihatnya mana? Embel-embelnya loh. Orang tidak lihat Yesus Kristus yang bekerja di dalam hidup orang. Tetapi orang akan melihat embel-embel yang melekat dalam pribadi orang itu. Ini maksudnya. Karena itu bejananya polos. Tidak ada motifnya. Amin. Sehingga orang mencari Kristus yang ada hidup di dalam bejana itu. Karena orang melihat, oh ini bejana, biasa ini. Buka dululah. Wah, ada emas di dalam. Amin. Orang melihat Yesus, maka orang akan lebih suka apa yang di dalam itu. Tetapi kalau bejana itu terbuat juga dari emas, orang buka di dalam, oh ini sama-sama istilahnya lihat saya sama ini. Berarti saya ambil juga bejananya, saya ambil juga emas di dalamnya. Jadi pujian kepada Yesus, tapi pujian kepada manusia juga. Amin. Ya. Nah, Paulus menggambarkan bahwa dirinya bejana supaya apa? Yesus Kristus saja yang sepenuh-penuhnya dilihat, diambil dan dirasakan hidup orang lain. Ya gitu. Supaya apa? Orang lain merasakan Kristus yang hidup di dalam dirinya itu. Bukan dirinya yang diambil orang. Halo, selanjutnya. Nah, ini sebagai pengantar tentang arah bejana ini. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 8-10, kebenaran firman berkata begini, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini dia gambaran dari bejana itu. Dalam segala hal kami ditindas. Paulus, jadi bejana itu gambaran ditindas. Supaya apa? Tetapi
tidak terjepit. Siapa yang membuat sehingga dia tidak terjepit? Kuasa Tuhan yang menjadi nyata atas ketidakmampuan dia yang ditindas itu. Sehingga waktu manusia itu ditindas oleh karena Injil, tetapi tidak terjepit, maka orang melihat kemahakuasaan Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Orang tidak melihat pribadi manusia, tapi orang melihat karya kerja kuasa Tuhan yang menyelamatkan pribadi orang itu. Ya, kami habis akal namun tidak putus asa. Nah, kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Ini berarti kesabarannya terus, tidak putus asa. Dia tetap sabar, tabah, menerima. Ya, tidak putus asa. Siapa yang membuat sehingga tidak putus asa? Itu pekerjaan Roh Tuhan. Inilah harta itu. Amin. Saudara, iman pengharapan, namanya kan pengharapan. Jadi orang tidak putus asa karena dia berharap kepada Yesus Kristus. Itu harta rohani. Dan tersimpan dalam bejana putus asa kita. Rapuh. Putus asa itu gambaran rapuh. Amin. Tetapi kuasa Tuhan memampukan sehingga kita terus berharap kepada Dia. Itu hartanya yang Dia bagikan. Supaya di dalam diri kita ada harapan kepada Kristus. Ini hartanya. Jadi jangan melihat harta secara real, secara material. Tetapi harta rohani ini yang Tuhan hendak bagikan. Amin. Ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Apa maksud daripada membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami? Oleh karena Injil dia diludahi. Oleh karena Injil dia dimaki. Oleh karena Injil dia difitnah. Oleh karena Injil dia dilempari batu. Oleh karena Injil dia hampir tenggelam. Ya, diserang penyamun. Orang mau membunuh, orang Yahudi mengejar dan membunuhnya. Oleh karena Injil, oleh karena Injil. Inilah dia membawa kematian Kristus di dalam hidupnya. Jadi Alkitab itu menggambarkan dua warna. Jadi satu mata koin tapi dua warna. Memang karunia berjalan tetapi kasih juga berjalan. Penderitaan, Yesus melakukan banyak mujizat tetapi diludahi juga. Gitu. Ini dua hal yang akan balance, bersamaan berjalan di dalam pribadi orang yang mengabarkan Injil. Halo. Orang lebih spektakuler melihat yang wow, tetapi ketika dia difitnah, engkau tidak hargai saya. Awas lu, saya jabatannya segini. Awas lu, sana-sana kerja lu. Dia nggak mau terima kalau salib itu datang. Dia mau terima yang bau aja. Amin. Nah ini gambaran bahwa sedangkan kalau kita melihat Alkitab menggambarkan dua hal ini. Bahwa salib itu harus dipikul. Pikulah salibmu dan ikutlah aku. Jadi difitnah dengan segala macam hal itu bukan sebagai sesuatu yang harus ditengking. Asal difitnahnya yang benar oleh karena memberitakan Injil. Difitnah bukan karena gosip. Amin. Kalau kita misalkan dimarahin oleh orang lain. Tapi orang marahin itu karena kita bohong orang. Oh itu bukan. Amin. Orang marah kita marah-marah. Lalu kita... Oh dia marah karena kemarin saya bohongin dia. Oh itu mah dosa, salah pribadi. Tetapi orang marah karena kita memberitakan Injil dan sesuatu terjadi. Orang dipulihkan, Tuhan menyingkapkan, lalu didoakan pelepasan, terima kesembuhan. Tapi besoknya orang lain siris, iri, marah kita. Nah ini salib itu. Itulah yang harus kita pikul. Kita tidak perlu untuk bela diri, lapor sini, lapor sana. Untuk pembelaan diri, tidak. Karena memang ketika Injil itu hidup dan berkreasi di dalam diri, sudah pasti akan ada fitnah. Akan ada iri. Kalau Injil itu, orang akan menekan kita.
Karena maka jadi Paulus ketika dia mengajarkan tentang kematian Kristus di dalam hidup, dia hidup di dalam, maka dia percaya bahwa ternyata kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Ini hebat. Saudara, bagaimana saudara bisa bayangkan kalau kehidupan Yesus itu hidup di dalam diri seseorang, itu dukun juga kencing. Karena Yesus benar-benar nyata di dalam hidup orang itu. Siapa yang berani sentuh Tuhan Yesus? Hancur dia. Siapa yang mau santet Yesus? Karena Yesus hidup benar-benar di dalam pribadi orang itu. Hancur orang itu. Nah, ternyata bagaimana Yesus bisa termanifestasi sepenuhnya di dalam tubuh loh ya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yes. Supaya Yesus itu juga menjadi nyata. Jadi kalau Yesus mau menjadi nyata di dalam hidup, maka salib itu harus menjadi bagian hidup. Halo, salib itu menjadi bagian hidup sebagai gambaran bejana itu. Amin. Supaya harta yaitu Yesus itu menjadi kelihatan. Nyata, Yesus itu menjadi nyata. Orang tidak melihat bejana itu, tetapi orang melihat harta itu, yaitu Yesus Kristus itu. Amin. Hanya banyak orang tidak suka. Dia lebih suka supaya cepat ada mujizat. Cepat saya maju. Cepat supaya saya lebih hebat. Tapi untuk salib dia tidak mau. Padahal sebenarnya Yesuslah harus ditonjolkan lebih dari segala apapun yang ada dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ini semua sebagai satu pengantar Bapak Ibu. Nah, di depan kita ini ya ada sebuah, slide-nya belum, ada sebuah lampu semprong saudara. Nah tadi itu sebagai satu pengantar. Nah jadi beberapa bulan yang lalu lah, berapa bulan, sekitar 3, 4, 5 bulan lalu. Dalam satu pertemuan doa, lagi doa bersama-sama penyembahan. Nah Tuhan kasih lihat ini lampu semprong saudara. Ya saya sampaikan ini tadi sebagai satu gambaran untuk wadah. Nah, ini lampu zaman dulu, lampu semprong ini, ya. Tetapi bahwa dia itu begitu mengkilat, ya, bersih, mengkilat dan sangat baru sampai ada kayak cahayanya gitu, bersih, mengkilat. Nah, saya nggak ngerti, jadi saya simpan aja di hati dulu. Lampu saya dalam satu pertemuan doa bersama, berapa bulan lalu lah. Nah, Tuhan kasih lihat ini. Nah, saya tidak mengerti apa ini, kok mengkilat baru dan bagus banget, berkaca. Nah saya coba gambarkan, cari di Google. Nah seperti beginilah yang ada putarannya ya di bawah itu ya. Dulu yang pakai minyak tanah itu. Nah gitu. Lalu Tuhan kasih pengertian bahwa api itu tidak ada di dalam. Gitu. Jadi casingnya begitu bagus banget. Ya. Tetapi api itu tidak ada di dalam. Nah saya simpan. Nah selanjutnya 2 minggu apa seminggu kemudian lah. Ya seminggu kemudian. Dalam pertemuan doa juga. Ya sekitar seminggu kemudian dalam pertemuan doa bersama juga. Nah Tuhan kasih lihat ini lagi saudara. Ya sebuah obor zaman dulu yang sedang menyala dan dibagikan. Ya. Bisa diklik Moses ya selanjutnya. Jadi ada sebuah obor yang menyala. Ada sebuah obor, tidak ada tangan, saya tidak melihat, tapi sedang dibagikan gitu, dikasih miring. Saya coba edit kasih miring, jadi sedang di miring begini lalu dikasih, gitu. Nah, saya dapat konfirmasi lagi tentang ini. Minggu lalu yang bejana itu gitu, selampu semprong itu. Begitu mengkilat baru dan bagus sekali. Tapi api nggak ada gitu. Nah ini sebuah obor. Kemungkinan dari bambu saudara. Istilahnya waduh. Nah tetapi ada apinya. Wah ini keren ini saudara. Ya sudah lama tapi saya belum. Nah hari ini saya ingin sampaikan bahwa ada api yang dibagikan itu. Dan jadi tema saya ini sebenarnya judulnya api doa.
Karena tiba-tiba saya lihat di Facebook ada yang bikin grup Gabi Taman Elang tapi logonya api doa gitu. Nah itu bersamaan saudara. Saya juga kaget, ini siapa? Ternyata Pak Abe yang buat. Nah saya ambil judul itu untuk judul khotbah saya. Api doa saudara. Karena saya dapatnya ini, ada obor, itu ada api yang hendak dibagikan gitu. Jadi api doa itu sedang dibagikan. Nah sekarang ini Tuhan mengajari saya bahwa yang diperlukan saat ini itu wadah. Makanya saya memulai dengan pengantar tadi. Karena tadi wadahnya itu bagus banget, tetapi api nggak ada. Sedangkan yang kedua gambaran ini adalah bahwa saudara lihat bahwa itu sederhana, obor kecil yang dari bambu lagi. Tetapi ada apinya. Kira-kira saudara mau pilih yang mana ini? Halo? Kira-kira saudara mau pilih yang mana? Yang gambaran pertama apa yang gambaran kedua ini? Nanti kita sama-sama belajar ya. Selanjutnya slide-nya melihat dalam. Jadi saya melihat dua gambaran ini, dua hal ini dalam sudut pandang doa. Ya, sudut pandang doa. Jadi satu, begitu bagus mengkilat ya. Orang lihat langsung orang suka. Orang lihat langsung terperangah. Pingin ambil karena ini masih segel. Masih sangat baru dan mengkilat kacanya itu. Sudah pasti itu ada nilai apa orang bilang persuasif. Daya tarik ya, pengaruh. Kalau dilihat dari gambar yang ini. Wah, daya tariknya ada dan kuat. Dan itu orang akan lebih suka. Yang mengkilat dan bagus ini. Tetapi ternyata apinya enggak ada. Nah yang kedua, seminggu atau 2 minggu kemudian, saya kasih tahu aja kalau yang kedua ini, yang pertama saya nggak kasih tahu tempatnya. Yang kedua ini saya dapat di gereja waktu permulaan mau doa malam. Salah. Nah, yang ada api ini. Jadi saya, kok bisa ya? Bersamaan Tuhan mengajari dua hal ini. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang pertama ini, saudara. Melihat sebagai gambaran tadi, Paulus menggambarkan dirinya sebagai bejana yang rapuh, bejana. Nah, sekarang kita melihat bahwa ini adalah pelita atau orang kita di sana bilang lampu semprong ya, lampu semprong. Ini biasa ada mutar-mutar. Tapi kalau lampu semprong ini karena mahal, tidak dapat dijangkau orang desa, mereka pakai Fanta atau Sprite kaleng itu, taruh sumbu kompor, lalu taruh minyak. Jadi pagi bangun ini hitam semua saudara. Karena nggak ada semprongnya itu. Ya. Nah jadi saudara kita lihat dulu. Nah zaman sekarang nih orang lihat segala sesuatu dengan spesifikasinya. Saudara lihat barang nanti lihat kan spesifikasinya. Nah saya mencoba untuk mengukur apa yang Tuhan kasih lihat ini dengan mengspesifikasikan. Ya selanjutnya. Aduh sepertinya Moses memain game dia di belakang. Nah kita lihat spesifikasinya dimulai dengan, jadi kalau kita lihat gambar ini maka kita akan mereknya apa, warnanya apa, fitur cahayanya, tipe lampunya, terus model ya, kondisinya ini maksudnya apalah bekas, lama, baru gitu ya, berat, terus tinggi, diameter berarti lingkaran bulat itu ukurannya. Terus bahannya terbuat dari apa. Jadi kalau orang melihat sesuatu barang, orang akan melihat spesifikasinya barang ini bekas atau barang baru. Mereknya apa begitu. Benar nggak? Ya saudara yang jago di dunia marketing lebih jago lah. Atau dunia apa lagi itu. Sales yang jual beli barangnya ini jago ini soal. Jadi ada spesifikasi dari barang itu. Harganya, kualitasnya itu. Ya terbuat dari apa. Tingginya, beratnya, semua kan diukur, dilihat. Kalau saudara lihat ini sudah pastilah ada daya tariknya dibanding dengan yang tadi, obor. Nanti kita jelasin saudara ya. Jadi orang melihat mereknya saudara. Lalu orang melihat warnanya. Anak saya lebih suka warna pink. Jadi semua pink. Begitu. Ya, fitur cahayanya. Nah ini udah diukur.
tapi tidak ada api. Jadi yang kelihatan itu adalah daya pikir kita untuk mencerna benda ini. Tetapi api tidak ada. Orang lebih mengukur di dalam pikirannya. Ini kalau pencahayaan sampai di mana gitu. Dan kalau ada api dia bisa nyala jangkaunya sampai di mana. Nah ini diukur. Jadi casing dilihat semuanya itu dengan baik. Nah selanjutnya ini spesifikasi. Nah, saya mencoba menggambarkan gambar ini dalam spesifikasi doa. Nah menurut apa yang Tuhan sampaikan ini. Yang pertama itu mengarah kepada orang percaya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang, sasaran tembaknya. Saudara harus lihat sasaran tembaknya. Jangan lihat yang di depan. Segala sesuatu dibuat, ini sasaran tembaknya apa? Ternyata Alkitab menggambarkan ternyata ada orang yang berdoa itu tujuannya supaya dilihat orang. Ini spesifikasinya dari gambaran yang pertama ini. Benaran enggak? Ya, mengkilat bagus baru. Wow, keren ini. Daya tarik yang bagus. Obor dari kayu. Siapa yang mau ambil? Mendingan gua pilih ini. Semprong. Istilahnya zaman sekarang nggak berharga, tetapi istilahnya lebih bagusan daripada bambu. Kalau bambunya belum ada api ya. Kalau saudara pilih, kira pilih yang mana? Pasti saudara pilih yang lampu semprong dong. Ini yang bagus ini. Saya taruh di rumah. Jadi orang sasaran tembaknya itu supaya apa? Dilihat orang. Saya pajang lampu semprong kiri, bambu di kanan. Misalkan dalam pawai atau lampu mati. Kira-kira apinya belum ada dua-duanya. Orang akan lebih pilih mana? Untuk supaya taruh di rumah. Ya lampu semprong lah, asapnya teratur karena ada corongnya. Nggak bikin hitam hidung. Daripada obor taruh di kamar itu langsung plafon hitam semua. Apalagi zaman sekarang ada wallpaper untuk dinding lagi. Taruh di dekat situ kebakar semua. Rumah kebakar. Orang melihat apa? Nilai estetikanya, keindahannya, ya, keteraturannya, apalagi. Orang melihat apa? Ya, supaya tidak merugikan yang ada di dalam. Semua diperhitungkan dengan matang. Sehingga orang lebih akan memilih lampu semprong daripada bambu yang asapnya selangit, ya. Kayak motor saya zaman dulu kan, petok itu asap corongnya keluar. Dikasih sama almarhum Pak Jordan dulu, saudara. Nah, jadi ternyata Alkitab menggambarkan bahwa mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Ini mungkin zaman dulu karena memang belum ada gadget, handphone, jadi memang langsung berdiri langsung di situ. Nggak perlu iklan karena iklannya langsung hadir di situ. Nah ternyata tujuannya supaya mereka dilihat orang. Wow, ini sasaran tembak, dilihat orang. Nah kalau Paulus itu yang dilihat, Yesus Kristus hilang di dalam hidupnya. Makanya dia bilang, saya tidak mau jadi apa-apa, saya ini bejana tanah liat. Supaya apa? Yesus Kristus itu yang terlihat. Nah ini. Yang selanjutnya Lukas 18 ayat 11-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow. Ini orang bilang, wah laga kali kau. Udah kepada Tuhan kamu bilang yang paling suci. Terus kepada sesama manusia kamu bilang itu paling berdosa. Kepada Tuhan dibilang saya lah yang paling kudus dan suci.
berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Lalu kepada sesama dia bilang engkau tidak pantas karena engkau berdosa. Wow, ini keren saudara. Nah ini ya kalau saya mau bilang ini penggambaran orang yang pribadi, orang yang sedang berdoa dalam spesifikasi gambar seperti begini. Di luarnya bagus. Gitu. Dan mata banyak orang sedang melihat ke situ. Untuk melihat ya karena dia mengolah dengan cara berpikirnya. Dia mengolah dengan jiwanya sendiri. Dia mengolah dengan akal budinya. Dia mengukur dengan kepintaran dirinya. Untuk melihat segala sesuatu. Tetapi dia tidak pakai cara Tuhan. Untuk melihat sampai di hati manusia. Nah ini yang penting saudara. Jangan melihat dengan kasat mata. Tetapi melihat dengan cara pandang Tuhan. Untuk melihat ada api atau tidak. Karena manusia akan lebih suka melihat casingnya. Mereka akan terus sanjung. Nah selanjutnya kita lihat. Ya. Masih mengarah kepada pribadi orang. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi sasarannya adalah banyaknya kata-kata. Tidak salah dalam doa itu orang banyak berkata kepada Tuhan. Bagus itu. Tetapi kalau orang berkata banyak-banyak untuk mengelabui, memanipulasi dan menipu. Ini yang bahaya. Ini yang casingnya saudara. Karena dia mau, karena Tuhan Yesus kan ngomong, kamu orang Farisi itu, celakalah engkau karena kamu mengelabui janda-janda dengan doa yang panjang-panjang. Jadi doa yang panjang-panjang itu tidak salah. Tetapi dimanfaatkan untuk mengelabui, memanipulasi, menipu. Nah ini yang bahaya. Tetapi banyak orang lebih suka. Kenapa? Karena casingnya bagus. Halo. Zaman sekarang orang lebih lihat casingnya. Melihat, jadi dia mengukur dengan spesifikasinya itu. Nah selanjutnya. Ya, jadi saya mengukur apa yang Tuhan kasih lihat ini dengan doa ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan, ya ayat selanjutnya itu, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai panjang yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Wow, Rabi, pastor, apalagi orang segani, orang hormati, orang apalagi tunduk. Ya, sasaran tembaknya adalah supaya dilihat orang. Ini sudah terjadi loh, Alkitab sudah menggambarkan itu. Jadi manusia mulai terjerumus untuk melihat bagian luarnya. Dia terpengerang dan terpengaruh. Bahwa inilah yang bagus yang harus saya bawa dan taruh di rumah. Halo. Kalau orang tidak bergaul dengan Tuhan, maka matanya akan melihat dengan kacamata pribadi. Kacamata intelek dan kepintaran diri. Sehingga itu mencelakakan pribadinya. Gitu. Saudara, kalau Tuhan Yesus diukur dengan materi, dia enggak laku. Halo, pelayanan begitu hebat. Tetapi kalau dia diukur, Bapak punya apa? Tidak ada. Jadi kalau dia diukur dengan segala sesuatu yang diukur oleh dunia, maka Tuhan Yesus enggak laku. Enggak laku dia. Dia enggak ada apa-apanya itu. Orang buta lihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bati bangkit. Semua dia lakukan. Tetapi apa? Secara materi enggak ada. Sepeda pun enggak ada. Dia harus naik keledai. Amin. Jadi kalau diukurnya, Alkitab menggambarkan manusia sedang melihat yang bagian luarnya, yang casingnya ini. Selanjutnya saudara, masih tentang mengarah pada orang percaya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Sebab kamu sama seperti kuburan yang berlabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Perhatikan baik-baik yang saya kasih merah itu. Bagian sebelah luarnya memang bersih tampaknya, ya. Di sebelah luarnya kamu tampaknya benar di mata orang. Nah ini. Jadi waktu Tuhan kasih hal ini, saya langsung mengingat akan kebenaran-kebenaran firman ini. Orang sering melihat bagian luarnya. Jadi luar kuburan itu putih bersih, tapi di dalam bau busuk. Ya. Yang luarnya ini sering lebih diperhatikan, dilihat. Ini seperti Lot yang melihat akan daerah sungai Yordan. Ini subur, mantap. Gua akan lebih kaya nih dari si Abraham. Wow, kayaknya kambing domba gua pasti gemuk-gemuk karena di pinggir sungai. Abraham biar di padang gurun dia di situ. Benaran nggak? Lot punya cara pandang begitu sesuai dengan realitas. Kacamata dia melihat kenyataan apa yang ada itu. Dan kalau Abraham melihat bahwa kiri kanan semuanya itu memang padang gurun gitu. Yang bagian dekat sungai pasti subur. Tapi hebatnya Abraham, dia persilahkan, izinkan kembali, padahal itu ponakannya, lu nggak boleh, itu bagianku, langsung dia cegatnya, benar nggak? Kalau orang melihat, waduh ini tempat subur ini, lahan basah, oh jangan, ditarik, itu punyaku, amin, itu. Zaman sekarang ini orang lihat yang bagian itu dengan kacamata pribadinya. Dia melihat apa yang real, yang nyata sekarang. Tapi dia tidak melihat cara pandang Tuhan yang ke depan. Apa maksud Tuhan di dalam pribadinya itu? Bukan supaya dia melimpah di dalam segala hal. Tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah cara pandang yang Tuhan bagikan kepada Abraham. Dia semakin secara materi hebat, tetapi dia banyak memberkati orang. Amin. Ya, jadi dia punya cara pandang yang baru. Tetapi orang sedang melihat di bagian luarnya. Selanjutnya, ya, saya coba melihat akan gambaran ini ya, dilihat orang. Ini jadi spesifikasi dari doa, sedikit kesimpulan kali. Jadi dilihat orang mendapat pujian, dihormati dan disegani serta pingin dihargai. Nah, kalau namanya dilihat orang, memang segala sesuatu yang kita buat supaya orang melihat kita itu supaya apa? Orang hargai kita, orang hormati kita, orang seganin kita. Kayak gitu. Lu harus tunduk saya. Gitu. Karena sorga buka mata saya. Wah, lu harus tunduk. Nah, Tuhan Yesus tidak demikian. Ya, aku. Ya, jadi aku bisa begini, aku. Ini kesombongan, saudara. Nah, jadi ternyata gambaran dari lampu semprong ini sebenarnya saya mau bilang itu bagian luar itu penuh dengan kesombongan. Ya. Tinggi hati, sombong, pingin dipuji, dihargai dan dihormati. Lalu mengelabui. Berkata-kata yang banyak untuk menipu, mengelabui. Ya, ini topeng yang tersembunyi. Nah kalau orang punya hati demikian, dia tinggi hati, sombong, dia banyak manipulasi, dia pingin supaya disanjung, dihormati, maka api itu tidak akan tinggal di dalam hidupnya. Halo, ini berbicara tentang doa. Api doa itu, jadi dia tidak bisa hidup karena istilahnya casing yang begitu bagus itu. Jadi
Bukan berarti yang casing ini gambaran, istilahnya gambaran bagi orang-orang yang hebat. Tidak. Jadi gambaran-gambaran yang mengarah kepada lebih kepada kecongkakan, kesombongan, ya, tinggi hati. Nah, itu akan susah untuk menerima yang namanya api doa itu. Amin. Halo. Selama orang Farisi dan Saduki yang sudah sama-sama lihat juga dengan Tuhan Yesus, kira-kira mereka mendapatkan itu enggak? Roh mereka menyala-nyala, kelihatan ada api yang membakar hidup mereka. Kagak. Murid-murid lah. Amin. Nelayan. Apalagi saudara. Ya, jadi saya bukan mau memberikan satu pengajaran bahwa kita harus hidup sederhana, tidak boleh kaya raya, tidak. Kalau orang itu Abraham, Ishak, Yakub itu kaya, sangat kaya, kaya, makin kaya dan sangat kaya. Tetapi hidup mereka suka membangun mezbah. Mezbah doa jalan terus, memberkati banyak orang. Nah ini, kenapa? Karena kalau orang belum siap, kekayaan itu akan membuat dia jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga kalau sudah makan kenyang-kenyang, doa pun malas, api hilang. Benar enggak? Kalau saya sering pergi doa, saya jangan makan dulu lah. Kita habis doa, nanti baru kita ngopi, makan gitu. Lebih enakan gitu. Karena kalau sudah makan kenyang, aduh, sinyal langsung low bed, saudara. Sinyal langsung low bed, saudara. Kita langsung mikirnya, aduh, gitu. Kalau sudah kenyang-kenyang, nggak bisa. Ya. Nah, kita lihat ayat 1 Samuel 16 ayat 7. Berkatalah Tuhan kepada Samuel, janganlah melihat kepada wajahnya atau kepada sosok tubuhnya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sebab bukan yang dilihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Berkatalah Tuhan kepada Samuel, janganlah melihat kepada wajahnya atau kepada sosok tubuhnya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Sebab bukan yang dilihat manusia, karena manusia melihat apa yang ada di depannya, ya, di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Ini jelas, saudara. Halo. Kakaknya Daud yang pertama sulung, badan besar, tinggi. Saingan sama Goliat lah mungkin ya. Tapi Tuhan bilang tidak. Ya. Bukan yang dilihat manusia itu yang tinggi besar ya. Wajahnya ya. Lalu apa? Sosok tubuhnya yang tinggi. Tuhan tidak lihat ke situ. Tetapi Tuhan melihat Daud yang ada di mana? Tidak hadir dalam pilihan, saudara. Daud tidak hadir. Tidak termasuk. Halo, tidak termasuk dalam pemilihan. Dia ada di hutan. Buat apa? Jaga kambing domba yang tidak diperhitungkan manusia, yang tidak hadir dan tidak dilihat manusia. Tapi Tuhan melihat dia, panggil dia itu. Masih adakah anakmu? Oh, ada satu yang jaga kambing domba, panggil dia. Langsung diurapi jadi raja. Halo, itu Obe itu. Daud itu Obe. Dia yang antar makanan ke kakaknya. Dia yang pegang tas Raja Saul. Kan Obe. Halo. Tapi di mata Tuhan dia itu. Nah ini saudara. Samuel saja sudah sebagai nabi. Dia punya cara pandang. Dia melihat dari apa? Oh ini tinggi besar. Oh kayaknya dia ini. Karena orang Palestina itu besar-besar. Nah, tetapi Tuhan tidak melihat ke situ. Manusia melihat apa yang ada di hadapannya, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau hati kita benar di mata Tuhan, dalam lubang batu pun Tuhan akan kasih keluar. Sini, engkau yang kupilih. Yang tampil di depan mundur semua. Halo? Keren gak? Amin. Ini yang luar biasa, saudara.
Zaman sekarang ini saatnya Tuhan akan kasih keluar yang tersembunyi dalam lubang batu yang di hutan. Supaya Tuhan akan kasih tunjuk. Karena mereka lah yang akan berhadapan dengan Goliat, saudara. Yang lain yang ditampilkan ini mundur semua, takut saat Goliat datang. Tapi yang dalam lubang batu ini yang berani dia datang, hadapi Goliat. Kenapa itu? Sekali lagi, ada api dalam hidupnya. Amin. Casingnya enggak begitu bagus. Tetapi ada api di dalam diri daripada Daud. Engkau datang, aku datang dengan nama Tuhan Allahku. Wow, kecil tapi dia lompat sekali. Tidak perlu kekuatan. Katapel, dulu saya ingat saya suka katapel burung di sungai. Jadi jalan cari katapel. Pakai karet. Ali-ali. Sederhana. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh roh. Oleh rohku kata Tuhan. Wow. Nah ini yang penting. Amin. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Saudara bayangkan kalau lampu semprong ini diangkat derajatnya, taruh di dinding. Maka semua orang akan melihat. Nah, dia akan disanjung, ditinggikan, diagungkan. Lebih daripada Tuhan Yesus. Nah dia sudah diangkat. Karena lampu semprong ini punya tempat, memang ada belakangnya itu untuk tempat gantungan. Benar enggak? Ada tempat gantungan. Tapi kalau tadi saudara lihat itu bambu, tidak ada tempat gantungan. Sama sekali tidak bisa diangkat dia itu. Amin. Ya, paling orang pegang untuk jalan. Tidak bisa dilepasin. Benar enggak? Benar nggak saudara pernah pawai obor nggak? Kita dulu di NTT memang pawai obor waktu Paskah. Malam waktu orang datang tangkap Tuhan Yesus. Jadi semua pawai kota pakai obor. Keliling. Untuk mengenang waktu Tuhan Yesus ditangkap itu. Jadi semua satu gereja semua itu nanti malam-malam tank 12 itu pawai obor. Keliling kota. Coba kalau kita bikin di sini jemaat Taman Elang, tengah malam kita keliling di sini obor. Pasti orang ini orang seberang ya, tidak pernah orang Kristen pawai obor. Padahal di sana pawai obor saudara. Jadi kalau lampu semprong ini memang tempatnya di tembok, dia harus diangkat tinggi supaya apa? Nanti kalau di jalan lain bisa menerangi orang lain. Benar enggak? Sehingga kalau saudara lihat, wah ada ular di bawah tempat tidur bisa ketahuan. Kalau enggak repot, ular masuk enggak ketahuan kalau enggak nyala. Halo, bayangkan yang bagus ini saudara taruh di tembok, lalu dia tidak punya api. Nanti saya kasih tahu. Tantangan dari doa itu adalah bahwa malam tiba, kegelapan tiba. Di situ akan kelihatan ujiannya. Amin. Di situ nanti akan kelihatan benar enggak ini. Kayak gitu. Baru nanti teruji. Kalau lagi siang orang lihat bagus, mengkilatnya minta ampun. Tapi nanti malam tiba, kalau lampu semprong ini tidak punya api, orang nggak akan lihat lampu semprong itu. Sudah gelap gulita, tutup. Ya, kalau saya buka gigi, mungkin gigi saya lebih terang dari lampu semprong itu. Semua tertawa. Benaran saudara. Tidak kelihatan lagi kalau malam tiba. Nah kita lanjut saudara. Ya. Nah kesimpulannya dari poin pertama ini, kesimpulannya api doa tidak kelihatan dan yang kelihatan adalah pribadi orang. Halo, jadi casingnya bagus. Ternyata api doa itu tidak kelihatan. Yang dilihat itu pribadi orang. Selanjutnya, cepat saja. Kita coba untuk spesifikasi tentang benda yang kedua, wadah ini. Coba saudara spesifikasi benda ini, ya. Ini kira-kira ada di jualan online nggak, di Shopee nggak ini saudara? Gambaran seperti begini, obor bambu. Kagak ada. Jadi kalau kita tidak memiliki merek, saya coba spesifikasikan.
Tidak ada mereknya, warna tidak beraturan, fitur cahaya tidak mengerti, tidak memiliki tipe, kondisi tidak terlacak, berat bisa ringan bisa tidak, tinggi bisa pendek bisa panjang, bahan ya dari bambu. Jadi spesifikasinya ini ngawur. Orang lihatnya itu ngawur. Kayaknya nggak jelas, tinggi nggak jelas, berapa tingginya, berapa pendeknya nggak terukur, tidak memiliki tipe, fitur cahaya juga tidak mengerti, apalagi kondisinya tidak terlacak. Istilahnya ini barang bekas, baru apa lama, semuanya kelihatan bekas kayaknya. Nggak kelihatan bahwa dia itu baru atau lama. Jadi kalau saudara spesifikasikan ini, orang lihat, orang akan tidak suka. Amin. Halo. Orang tidak suka. Udah secara mata jasmani melihat, lampu mati. Lalu lihat ini obor asapnya, aduh. Mana ada merek apa, terbuat dari bahan apa, minyak tanah lagi. Iya, Pertamax mending daripada minyak tanah. Bikin apalagi solar, waduh, repot. Jadi kalau orang melihat ini, orang lah nggak suka. Casingnya itu orang nggak suka. Nah banyak orang ketika melihat casingnya, dia tolak. Nggak mau. Tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu ada apa? Ada api, saudara. Halo. Amin. Ini yang penting. Orang melihat di bagian luarnya. Dan ketika orang melihat di bagian luar, maka orang lihat luar dari benda ini, orang akan tidak suka. Orang tidak suka, orang akan lebih memilih lampu semprong itu. Dia tidak mau, karena sudah pasti harganya juga lebih murah. Ini harganya lebih murah, saudara. Ya, mungkin 20 ribu, enggak juga. Ya, bambu kan satu batang kan bisa 10 ribu. Bambu yang sekecil ini kayak bulu memang 5 ribu kayaknya. Kalau yang besar itu 10 ribu. Saya tahu kan, saya beli di arah Tomang situ. Ya, apalagi yang kecil begini. Itu panjangnya dari sini sampai belakang sana gereja itu 6 meter lah. Nah, 5 ribu kalau yang kecil begini ya. Kalau bisa rajin pintar nawar. Oh, di Tokopedia ada ya? Oh. Obor bambu. No. Jadi saudara sebenarnya kalau kita ukur ini kan dari zaman dulu punya, sebenarnya ini tidak berharga. Dilihat dari bentuknya, modelnya, bahannya, orang gak akan begitu suka. Orang akan memilih yang namanya lampu semprong itu. Benaran gak? Tetapi kita melihat ayat-ayatnya dulu, baru saya nanti perbandingkan antara lampu semprong dan obor ini. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya, ini Abraham suka membangun mezbah doa. Saudara, saya taruh gambar mezbah doa yang ada batu. Nah, emang zaman dulu begitu. Mereka bangun mezbah itu dari batu. Batu yang disusun-susun, taruh korban. Nah, lalu memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik bahwa sederhana. Ya, dibangun di atas batu. Supaya apa? Bukan batu yang nanti dicari orang. Tetapi Tuhan yang hadir untuk berjumpa dengan Abraham itu yang dicari orang. Amin. Halo. Ini benda, wadah batu ini. Wadah yang dibangun sebagai tempat membangun mezbah. Membangun hubungan dengan Tuhan. Doa, cari Tuhan. Dan ketika Abraham membangun mezbah dan mencari Tuhan, Tuhan menampakkan diri. Tuhan kasih penglihatan. Bangsamu akan diperbudak. Kan kegelapan datang, lalu bangsamu akan diperbudak. Tuhan sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari loh. Hebat enggak? Pakai batu tapi Tuhan hadir.
Halo, mezbahnya dari batu, tetapi Tuhan hadir dan berbicara. Ini suatu penggambaran, ya, penggambaran bahwa yang dipentingkan itu Tuhannya, bukan mezbahnya. Halo, amin. Kalau mezbah pun dari emas, tapi Tuhan gak hadir, ngapain? Ya, emas bisa dijual. Habis itu ya. Amin. Ini Abraham bangun mezbah, sama juga dengan Ishak, saudara ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah, ya, selanjutnya sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya memang menggali sumur di situ. Ya, saya memberikan gambaran juga bahwa ada batu. Jadi zaman dulu memang mereka membangun mezbah itu dari batu. Selanjutnya Kejadian 28 ayat 11 tentang Yakub. Kejadian 28 ayat 11, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Hebat banget. Alas kepalanya untuk tidur itu batu, tapi dapat mimpi malaikat turun naik dari sorga ke bumi. Aduh, keren saudara. Alas kepalanya itu tidur bukan bantal, entah merek apapun, tapi dia tidur dengan alas kepala pakai batu. Saya bilang, apakah saya perlu tidur pakai batu di rumah biar langit terbuka, ada malaikat turun naik? Karena kalau di spring bed ini terlalu enak, ngorok sampai jam 8 pagi. Jadi susah untuk merasakan surga lagi terbuka pun gak akan bisa rasa. Karena lagi nyaman, enak. Jadi sebagai satu perlambangan saudara sebenarnya. Amin. Dulu kalau saya tidur di atas bale-bale itu lebih cepat bangun. Daripada kalau udah spring bed lalu AC itu ngorok terus. Merasakan, jadi itu sinyal pun ya memang begitu, langsung redup dia. Gak bisa. Kita tahu bilang ada orang datang kalau anjing gonggong itu aja, gak bisa pakai feeling lagi. Karena udah enak nyenyak, gak bisa feeling lagi saudara. Jadi kalau kita lihat, nah selanjutnya 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hei Elia? Ya. Hebat banget orang zaman dulu, tidur di batu, langit terbuka, malaikat datang. Tinggal di gua, firman Tuhan datang. Keren-keren loh. Tetapi di wadah yang kita lihat itu sederhana, yang tidak dipandang orang. Tetapi Tuhan hadir di sana. Ini penggambaran saudara. Ya. Kenapa Tuhan tidak datang dengan kemahakuasaan dan kemegahannya untuk selamatkan manusia? Dia harus susah-susah cari wadah di dalam rahim seorang ibu, hidup dalam kesederhanaan. Halo. Amin. Ya. Jadi ternyata selanjutnya ya, Yohanes 3 ayat 30, ya, dia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes berkata bahwa dia harus, siapa dia? Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini beda dengan orang Farisi. Aku berpuasa, aku memberi sedekah. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Aku tidak seperti orang berdosa ini. Aku tidak seperti dia. Aku. Tetapi Yohanes bilang, aku harus semakin kecil. Wow, ini luar biasa. Semakin kecil dan semakin hilang. Supaya apa? Yesus yang kelihatan. Ya, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Selanjutnya, ini Paulus. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke hari. Amin. Manusia batinia
Ini yang Paulus pentingkan. Meskipun manusia lahiria, materia, ya, kami semakin merosot secara lahiria. Itu berarti secara daging. Namun manusia batinia, roh, api itu, ya, dibaharui dari sehari ke sehari. Ini luar biasa. Paulus merasakan itu. Dia tidak peduli dengan tubuhnya yang sedang merosot. Dia tidak peduli dengan tuntutan daging yang terus. Dia tidak peduli. Dia mau melihat, ya, yang dipentingkan dan dilihatnya. Ada perubahan dari batinianya, dari dalam hatinya. Ada perubahan yang terus terjadi. Ini yang penting. Dia tidak melihat yang casingnya. Dia tidak melihat. Sebab tubuh ini akan kembali jadi tanah, debu. Ngapain kita sibuk merawat seumur hidup? Sia-sia. Tetapi manusia batinia, roh itu. Ini yang dia kasih makan, kasih minum. Apa cara kasih makan, kasih minum? Firman doa. Ya, lakukan kebenaran, dibaharui dari sehari ke hari, menjalankan kebenaran firman itu. Jadi ternyata Alkitab mengajarkan untuk melihat secara hati di dalam roh itu dan tidak melihat di luar casing. Bagaimana mata kita bisa melihat itu? Cari Tuhan. Karena kita bisa, orang yang masuk hadirat Tuhan, dia bisa merasakan atmosfer apa yang dibawa oleh pribadi orang. Roh apa yang dibawanya. Kita bisa tahu. Gitu. Sehingga kita bisa memilih dengan tepat. Karena Tuhan akan menaruh di hati itu. Amin. Amin. Kesimpulan, api doa sangat kelihatan. Dan pribadi orang tidak kelihatan. Ya. Jadi orang akan melihat api yang menyala itu dalam hidup. Dan tidak melihat casingnya. Tidak melihat apapun yang melekat dalam pribadi orang itu. Nah, ujian terhadap doa adalah dengan datangnya, yang terakhir datangnya malam. Nah, saya tadi sudah cerita, bayangkan kalau lampu semprong ini ditaruh di dinding. Ini mungkin sudah waktu sore, senja. Nah kalau malam tiba, masih kelihatan nggak lampu semprong itu? Tidak ada apinya. Amin. Kira-kira masih kelihatan nggak kalau lampu semprong itu tiba malam? Gelap kamar saudara, tidak ada api sama sekali. Lalu lampu semprong ini tidak ada apinya, tapi dipajang. Kira-kira nanti kelihatan nggak? Akan gugur saudara. Segala sesuatu yang dibangun dari luar, kalau datang malam akan gugur. Halo. Segala sesuatu yang dibangun dari luarnya itu akan gugur. Kenapa? Kalau datang tantangan itu hilang, lenyap. Begitu. Tetapi kalau obor itu datang malam, ya. Selanjutnya kalau kita lihat, ya, ujian terhadap doa. Kalau datangnya malam kepada obor ini, justru akan semakin kelihatan apinya. Amin. Luar biasa ini, ya. Jadi saya baru mendapat sedikit pengertian, pencerahan dari apa yang beberapa bulan lalu saya dapat ini, gitu. Oh, ini orang lebih suka melihat casing. Nah, ini saya masih bawa dalam pribadi orang percaya. Saya belum masuk bawa dalam lembaga-lembaga gerejawi. Masuk dalam seluruh denominasi, lembaga-lembaga gerejawi, organisasi-organisasi gereja. Itu casingnya luar biasa. Halo. Tetapi api tidak ada. Terstruktur, termanage secara manajemen, semua begitu bagus. Tetapi tidak ada api. Ini. Halo. Nah, itu saya belum bawa ke sana. Saya masih bawa dalam pribadi orang percaya. Jadi Tuhan lebih mau melihat itu hati kita. Amin. Dia mau supaya api itu tinggal di dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya yang paling terakhir ayatnya.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara bayangkan, gelap gulita itu tidak dapat memadamkan roh Allah. Amin. Gelap gulita itu tidak bisa menutupi roh Allah itu. Halo. Justru gelap gulita datang itu, maka cahaya api itu akan semakin kelihatan. Amin. Jadi kegelapan tidak akan bisa melenyapkan orang yang hidup benar-benar di dalam roh Tuhan. Ada api doa di dalam hidupnya. Semakin datang tantangan kegelapan, dia akan justru semakin maju, kelihatan terangnya. Amin. Bukan kalau lenyap, saudara sudah tahu. Kalau itu berarti lampu semprong yang bagus. Ada mereknya. Orang zaman dulu lihat dulu mereknya. Kalau beli sesuatu ya lihat dulu mereknya. Amin. Dunia mengukur segala sesuatu dengan matanya, panca inderanya, pintarnya untuk mengukur segala sesuatu. Tapi Tuhan itu tidak. Amin. Dia melihat jauh ke hati manusia. Dia tahu rencana dari awal sampai akhir. Baik, itu saja kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Haleluya.